Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Beberapa minggu atau bahkan bulan terakhir ini saya puasa atau berhenti mengomentari tentang nasab, tentang tesisnya Kiai Haji Imaduddin, tentang si Fuad, tentang si Gus Arya dan kawan-kawannya, para pembenci habaib, para pembenci zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saya anggap semua permasalahan tentang ini sudah selesai. Tesis Kiai Haji Imaduddin itu sudah berakhir, tidak bisa dipertahankan lagi. Akan tetapi beberapa hari terakhir ini kelihatannya agak naik lagi, agak suhunya, tendensiusnya meningkat lagi. Mungkin sehubungan dengan banyak hal. Tapi yang akan kita bicarakan ini bukan masalah itu. Ini hanya sekedar informasi. Kenapa maka beberapa minggu ini tidak mengomentari itu. Bahkan ada yang komen tidak istiqomah dan sebagainya, mengatakan ini dan itu. Nah, itu semua tidak benar. Saya tetap seperti mana pendirian asalnya, tidak ada perubahan. Cuman saya berkesimpulan tesis Kiai Haji Imaduddin itu sudah selesai. Sehingga kalaupun saya berkomentar yang lain, ya komentarnya semacam itu aja, terulang-ulang, terus terulang begitu saja. Walaupun itu baik bagi para netizen karena mereka itu butuh dengan informasi yang baru, walaupun informasi itu sudah disampaikan sering kali. Tapi saya rasa tidak perlulah, karena banyak juga yang lain yang sudah mengomentari dan itu lebih berbobot, lebih bagus penyampaiannya, lebih ilmiah dan sebagainya. Tapi ini terakhir-akhir ini karena ada kemarin debat itu, kemudian di sosmed ini kembali terjadi macam-macam. Padahal di dunia nyata, di dunia offline itu tidak ada masalah. Dibuktikan dengan kehadiran Habib Umar yang banyak sekali jemaahnya kemarin itu. Itu membuktikan tidak ada pengaruhnya terhadap kehidupan kita sehari-hari di dunia offline, dunia nyata. Ribut-ribut ini hanya terjadi di TikTok. Ribut-ribut ini hanya terjadi di YouTube aja. Tidak sampai melebar kemana-mana. Dan pembicaraan ini hanya terbatas di kalangan-kalangan orang-orang tertentu saja. Tidak menyeluruh. 0,00000 sekian persen lah gitu. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Buktinya kemarin Habib Umar, kemudian haul-haul para habaib itu sangat meriah sekali di mana-mana. Itu membuktikan bahwa tidak ada pengaruhnya. Nah, kemudian ini sekedar informasi A1. Ada di Kalsel ini grup para pembenci habaib, sebut saja begitu. Nah, mereka ini anggotanya tidak banyak. Tidak banyak anggotanya itu. Cuman ributnya itu minta ampun. Minta ampun ributnya. Orangnya paling 100 orang. Itu pun tidak termasuk dengan orang-orang yang cuman sekadar memantau aja. Cuman ributnya minta ampun di grup itu. Nah, yang saya perhatikan, pertama, orang-orang yang ada di grup para pembenci habaib itu adalah orang-orang yang memang ada kepentingan. Orang-orang yang sakit hati karena tidak diakui. Mereka mengaku sebagai zuriat Rasulullah, sebagai habib, sebagai syarif, sebagai sayyid. Dibuktikan dengan nama mereka yang mereka tampilkan, sayyid ini, syarif ini. Tapi mereka tidak diakui oleh masyarakat, sehingga ada sedikit atau banyak iri dengki, ya macam-macam lah. Disitulah mereka kemudian bersatu di dalam grup itu. Itu yang pertama, bahwa isinya adalah kebanyakan orang-orang sakit hati
karena mereka tidak diakui sebagai sayyid oleh masyarakat. Tapi anehnya kenapa maka menyerangnya ke para habaib? Harusnya ke masyarakat marahnya, kenapa saya tidak diakui sebagai habib gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang selain daripada itu adalah orang-orang yang tidak punya pegangan, orang-orang yang tidak punya ilmu sama sekali tentang agama. Itu isinya. Memang mereka pintar secara akademik. Ada yang anggota DPRD, ada yang polisi, ada polisi Babin, ada yang bekerja di KUA, ada yang tukang listrik, ada. Jadi mereka secara akademik mereka pintar, tapi secara agama mereka, ini kasar nih, tambuk. Sehingga mereka ini termasuk golongan yang ikut-ikutan, tidak paham, termakan oleh hasutan-hasutan si Fuad Pleret yang menjual-jual nama Abu Guru Sekumpul. Itulah motif mereka yang tambuk ini. Adapun yang tadi itu motifnya sakit hati. Nah, itu informasinya. Ini kemarin ada tentang video Habib Mustafa Al-Haddar yang kehilangan HP. Itu komentarnya lucu-lucu. Ini informasi ini dari A1, bukan kaleng-kaleng. Memang informasinya jelas. Nah, ada screenshotnya, nomor HP-nya, yang komentar ada semuanya. Nah, apa komentar mereka? Bentas itu, artinya dalam bahasa Indonesia, Han, habis job, ganti sama kami aja. Artinya kan ada semacam keinginan untuk diundang oleh masyarakat, untuk menghasilkan uang dari ceramah. Dari komentar-komentarnya itu intinya semacam itu. Mereka ini ingin diundang oleh masyarakat seperti mana habaib itu diundang masyarakat, kemudian ceramah, kemudian mendapatkan angpau dari situ. Ketika kejadian ini muncullah kata-kata yang semacam itu. Secara tidak langsung mereka menyatakan diri bahwa mereka ini ingin juga semacam itu. Jadi motifnya adalah iri dengki sebagian. Ini bukan ilmiah. Kalau ilmiah tuh pintar-pintar, artinya kita membahas secara keilmuan, bukan secara iri dengki, kebencian, bukan semacam itu. Jadi yang diperhatikan, yang saya perhatikan dari grup tersebut, yang informasi yang sampai kepada saya itu isinya cuman membagi-bagikan video-video dari YouTube, kemudian dikomentari dengan cacian makian, semacam itu aja. Tidak ada pembahasan-pembahasan yang ilmiah, yang katanya mereka itu ilmiah, itu tidak ada. Jadi grup itu grup sampah lah barangkali. Orang-orang sakit hati, kemudian orang-orang yang tambuk deh. Mohon maaf deh kalau dirasa kasar, mohon maaf. Karena sulit untuk mengganti kosakata yang lain. Apa yang pantas itu agak sulit. Nah, itu aja informasinya. Nah, ini akan sambung dengan yang lain-lain, karena kita berbicara atas nama ilmu, bukan berbicara membela siapa-siapa. Ada, kita berbicara atas nama ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.